Edward. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah menyeramkan berjalan ke arah Othniel dan Edward kecil yang memeluk Othniel dengan erat. Tampak wajah pria itu menyimpan kemarahan. Dia menatap tajam ke arah Othniel yang juga bersitatap dengannya. Yang ditatap malah memberikan tatapan lebih dingin dan menusuk, bahkan berhasil membuat pria bertubuh besar itu sedikit takut dan ragu menghampiri mereka. Arah Othniel saat menatap pria berkumis yang memanggil Edward kecil itu sangat berbeda dengan saat dia menatap Edward kecil. Dia terlihat seperti seorang ayah yang melindungi anaknya sendiri dari penjahat yang memburu anaknya. Siapa orang ini? Kenapa auranya sangat mendominasi? Dari mana Edward mengenal pria itu? Batin orang yang memanggil Edward itu, "Edward, apa yang kau lakukan di sini? Daddy mencarimu dan kau? Siapa kau berani-beraninya menyentuh anakku? Kau pasti penculik anak?" Ucap pria yang sering disapa dengan nama Rico itu. Edward diam, dia bergetar ketakutan hanya dengan melihat perbedaan fisik mereka saja. Othniel langsung tahu kalau mereka bukanlah anak dan ayah kandung. Jelas-jelas gen yang lebih dominan di diri Edward adalah gen orang Eropa, sedangkan pria yang menghampiri mereka itu adalah orang Asia Tulen dengan ciri khas mata sipit dan kulit sawo matangnya. Sedangkan Edward jelas berbeda dengan pria yang menyebut dirinya sebagai Daddy Edward. Bahkan Edward tak mewarisi satu dari pun ciri khas dari pria itu. "Hey little boy, is that your daddy?" tanya Othniel pada Edward. "He is not my daddy, I hate him." Dia pukul Mom Sean setiap kali. Hiks. Edward menangis, dia bahkan tak mau melihat pria yang menyebutkan dirinya sebagai Papa Edward. "Edward, stop merengek seperti anak kecil. Cepat pulang atau aku tak segan-segan melakukan hal itu lagi pada Mom Seanmu itu," ketus Rico. Pria itu mendekat dan mencoba merebut Edward dari Othniel. "Kemari kau," kesal Rico. "Kenapa memaksanya? Dia hanya seorang anak kecil, kau sangat kasar." Othniel membentak Rico tepat setelah Rico mengambil Edward secara paksa dari pangkuannya. "Dia anak yang kubiayai, jadi jangan ikut campur. Ini masalah keluarga kami. Kau hanya orang asing, tapi beraninya kau ikut campur urusan kami," ucap Rico sambil beranjak pergi dari taman itu dengan menarik paksa Edward. "Daddy, hiks, Daddy, no." Edward mau sama Daddy itu, pekik bocah kecil itu. Rico memijit pelipisnya, dia benar-benar pusing melihat tingkah anak lelaki itu. Dia menatap Edward dengan tatapan marah dan kesal. "Bisa kau diam, anak bodoh?" umpat Rico, sungguh sebuah perlakuan yang kasar terhadap anak kecil. Othniel tak bisa berbuat banyak, jika dia ikut campur dia bisa disebut sebagai penculik anak. "Wah, Edward mau sama Daddy itu," pekik anak kecil itu. Tangan Rico terangkat dan plak, satu tamparan keras mendarat di wajah si kecil Edward dan berhasil membuat wajahnya lebam. Mata Othniel terbelalak, bahkan orang-orang di sekitar taman itu juga terkejut melihat perlakuan kasar Rico pada Edward. Edward menangis sejadi-jadinya, bahkan sampai mengundang perhatian Diandra dan Pasco yang duduk tak jauh dari sana. "Kau bahkan bukan anakku, tapi kenapa aku harus merawat bocah sialan seperti dirimu, bangsat?" ucap Rico sambil menatap Edward dengan tatapan tajam. "Sialan, seandainya kau bisa kujual dan kujadikan uang, aku akan menjualmu, bangsat. Entah anak dari mana kau dipungut wanita sialan itu." Mulut Rico terus mengumpat di depan anak kecil seperti Edward yang tidak tahu apa-apa. "Tuan, apa yang kau lakukan?" pekik Diandra, dia panik saat melihat bocah kecil itu menangis di sana. "Diam kau, Jalang," bentak Rico membuat Dian terkejut. Pasco dan Othniel menatap pria itu dengan tatapan marah. "Guas, sial, kau memang anak sialan, sial." Buk. "Bangsat, kau bukan manusia." Othniel menghajar pria itu secara membabi buta. Kesabarannya benar-benar sudah habis. Pasco dengan cepat menggendong bocah kecil yang menangis histeris itu. Terjadi pertengkaran di taman itu. Pasco mengamankan Diandra dan bocah kecil itu. Dia segera membawa Diandra dan Edward ke dalam pan. Othniel berdiri menatap pria itu dengan tatapan marah. "Kembalikan anakku." "Sialan, siapa kau berani-beraninya membawa anakku? Aku akan menuntutmu," teriak Rico dengan nada marah. Othniel terdiam, dia memang tak boleh sembarangan membawa anak orang, apalagi ada orang tua yang mengasuhnya. "Sial," umpat Othniel dengan wajah kesal. "Aku akan memberikan Edward dengan syarat jangan pernah memukulnya. Di mana ibunya? Bawa ke sini. Maka aku akan memberikan Edward padamu," ucap Othniel. "Gosh, sial, siapa kau berani-beraninya mengaturku?"
umpat Rico. Bawa dia atau tidak sama sekali, ucap Arnold. Rico memijat kepalanya. Pria di depannya itu sulit sekali ditangani. Aku akan membawanya, cepat kembalikan Edward ke sini, ucap Rico. Arnold mengangguk. Dokter muda itu segera berlari menuju pan di mana yang lain berkumpul. Di dalam mobil, Edward terus menangis. Joel dan David terkejut saat Pasco dan Diana masuk terburu-buru sambil membawa seorang anak lelaki. Sebenarnya dia siapa? Tanya David heran, namun matanya bisa melihat di tubuh bocah kecil itu banyak bekas pukulan. Aku juga nggak tahu, Yang. Aku lihat Kak Neil memukuli seseorang di sana, ucap Diana yang memeluk Edward kecil untuk menenangkan pria kecil itu. Sayang, sakit ya? Cup-cup, tenang ya sayang, tenang ya. Diana menepuk-nepuk punggung Edward dengan lembut. Sisi keibuannya begitu terlihat. Buktinya sejak Edward duduk di pangkuannya, Edward lebih tenang meski masih menangis. Arnold masuk ke dalam mobil, mereka semua menatap pria itu. Edward melihat kedatangan Arnold seketika dia memanggil pria itu sambil menangis minta digendong. Daddy, pekik Edward sambil merentakkan kedua tangannya. Mereka semua terkejut. Edward memanggil Arnold dengan panggilan Daddy. Sejak kapan pria itu punya anak, pikir mereka. Tenang nak, tenang, ucap Arnold seraya mengangkat Edward dari pangkuan Diana. Edward kini tenang di pangkuan Arnold. Jangan menangis, Daddy di sini, ucap Arnold. Sontak mereka menatap pria itu dengan tatapan heran. Arnold menaruh jarinya di depan bibirnya seraya mengatakan, ikuti saja keinginan bocah itu. Dokter muda itu mengambil salep luka yang selalu tersedia di kantongnya lalu membersihkan luka di pipi Edward dengan lembut menggunakan alkohol swab. Sakit, Daddy, ucap Edward. Sakit ya? Daddy pelan-pelan kok, tahan sedikit ya, ucap Arnold sambil meniup luka di wajah bocah kecil itu. Sungguh ini adalah sisi yang sangat berbeda dari dokter muda itu. Sejujurnya saat dia melihat Edward, dia teringat dengan dirinya dulu yang dirawat oleh papa angkatnya. Sudah selesai, jagoan hebat sekali. Nah, sekarang Edward pulang ya. Mominya Edward sudah datang buat jemput Edward. Ayo pulang ya, ucap Arnold. Tapi Edward mau sama Daddy Hicks. Pria tadi jahit, tua, Hicks. Edward kembali menangis. Arnold mengusap air mata pria kecil itu. Dia tak tega melihat Edward menangis seperti itu. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi kok. Kalau Edward main di taman kita pasti ketemu lagi. Daddy akan tunggu Edward. Arnold berusaha menghibur Edward. Anak tampan jangan nangis sayang, kita pasti bertemu lagi kok. Tenang ya, Tante akan jagain Daddy Arnold ya. Kalian pasti bertemu lagi. Dian menepuk pucuk kepala Edward dengan lembut memberi kenyamanan pada bocah itu. Tok-tok, hei tuan berikan anakku. Rico marah-marah sambil mengetuk jendela mobil mereka dengan kuat. Cak, pengganggu, ketus Arnold.